Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Di sebuah halte bus, nampak seorang gadis baru datang dengan langkah sedikit tergesa-gesa. Hari itu masih sangat pagi. Ia berdiri di antara orang-orang yang sedang menunggu bus. Gadis itu memandang jauh ke jalan raya, berharap sebuah bus segera datang untuk mengantarkannya ke tempat tujuan. Semoga gue gak telat sampai di kantor. Gadis itu adalah Rita berusia 21 tahun. Gayanya suka-suka gue, hobinya dengerin musik metal, ia bekerja di bagian resepsionis pada sebuah kantor perusahaan yang letaknya di dalam sebuah gedung pencakar langit di kota itu. Tak berapa lama, bus yang ditunggu datang. Tak mau kalah dengan penumpang lain, Rita bergegas untuk masuk ke dalam bus itu. Ia tergesa-gesa sehingga kakinya tersangkut di kaki seorang pemuda yang sedang duduk di kursi halte. Rita sempoyongan dan hampir segera jatuh sampai pemuda itu menangkap tangan Rita. "Hati-hati, Bu." Rita kembali tegak berdiri dan menoleh pemuda itu. Dalam hatinya ia kesal karena disebut ibu, tapi Rita harus berterima kasih karena pemuda itu telah menolongnya. "Makasih ya." Rita terus melangkah masuk ke dalam bus, lalu melaju pergi. Sementara pemuda itu masih tetap duduk di bangku halte. Sebenarnya tadi ia ingin masuk juga ke dalam bus itu, tapi nampaknya bus itu sudah penuh oleh penumpang. "Nanti lagi deh, gue juga gak keburu-buru." Pemuda itu adalah Rico, berusia 22 tahun, gayanya cuek, prinsip hidupnya bebas aktif. Hobinya dengerin musik rock yang rada melankolis. Sejak lulus SMA, ia masih tetap setia sebagai pengangguran. Sampai ibunya merasa lelah memberinya uang jajan. Hari itu Rico berangkat dari rumah dengan niat yang tulus. Tanpa paksaan dari siapapun. Ia ingin melamar pekerjaan. Cukup lama Rico di halte itu, bus yang ditunggu datang. Rico langsung masuk ke dalam bus dan melaju pergi, membawa Rico sampai ke depan sebuah gedung pencakar langit. Rico memperhatikan gedung itu dari bawah sampai ke atas. Rico celingak-celinguk sambil melihat ke atas, nampak kebingungan. Mana ujungnya ya? Di dalam pagar gedung itu berdiri seorang penjaga. Rico menghampiri penjaga itu. "Permisi Pak, saya mau ke dalam, mau melamar pekerjaan." Penjaga itu memperhatikan Rico dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Mau melamar di perusahaan apa?" ucap penjaga itu yang bertampang rada sinis. Rico dengan gaya cueknya menanggapi ucapan dan sikap penjaga itu. "Perusahaan apa aja deh Pak, yang penting saya bisa jadi manajer." Petugas itu cuma bengong dan tetap sinis mendengar ucapan Rico. Lalu mereka pun terlibat dalam sebuah perdebatan. Selama 12,5 menit mereka berdebat, akhirnya debat itu dimenangkan oleh Rico. Penjaga itu membukakan pagar. Tampaknya ia kesal atas kekalahannya berdebat dengan Rico. Tapi itulah resikonya. Jika ia kalah, maka harus membukakan pagar gedung dan mengizinkan Rico masuk. Rico melangkah masuk ke dalam gedung. Sampailah Rico di sebuah kantor yang ada di lantai 2 dalam gedung. Ia memperhatikan sekeliling lalu menghampiri resepsionis. Rico sedikit kaget melihat perempuan di resepsionis itu ternyata Rita yang hampir jatuh di halte tadi. Rico tetap santai dan menghampiri Rita. "Permisi, Bu." Rita yang sedang asik membereskan surat-surat lalu mengangkat wajahnya dan memandang Rico. Rasa jengkelnya di halte tadi menjadi bangkit kembali mendengar ia disebut ibu lagi oleh Rico. Yang tadi di halte ya? Ada apa kesini?" Rico tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil sebuah map dari dalam tasnya. Gua mau melamar kerja. Kira-kira ada lowongan jadi manajer nggak di sini?"
Mendengar ucapan Riko, Rita bengong dan mengerutkan alisnya. Waduh, udah punya es berapa om? Pengen jadi manajer. Ngelamar janda aja ya. Mau nggak tuh yang lagi duduk di pojok sana? Riko tidak terima perkataan Rita yang seperti meremehkan. Hah? Lu kira gue lupa ngaca tadi sebelum berangkat? Tampang gue keren begini disuruh ngelamar janda? Lalu mereka adu argumentasi. Selama 15 menit mereka adu argumentasi, kemudian berakhir dengan titip surat lamaran itu dan tunggu sampai ada panggilan. Riko pamit pada Rita lalu melangkah keluar kantor itu, menuju ke kantor lain di dalam gedung itu untuk melakukan hal yang sama. Rita memperhatikan kepergian Riko dengan geleng kepala. Tambah senyum keheranan, ia membuatnya tampak manis. Dasar cowok aneh, tapi ganteng juga. Rita bergumam. Begitulah Riko. Ia akan selalu berdebat dengan siapapun yang tidak sesuai dengan pendapatnya, sampai ada yang kalah dalam berargumen. Pernah, ia berdebat dengan seorang guru tentang ayam dan telur, mana yang lebih dulu. Lalu dilanjutkan dengan kenapa puyuh tidak berbuntut. Selama 3 hari 3 malam, perdebatan itu berlangsung sampai akhirnya diselesaikan dengan gulungan kertas kecil yang dikocok dari dalam gelas, seperti arisan ibu-ibu. Hari itu, Riko melangkah sendirian di sebuah jalan hendak ke rumah seorang teman. Ia masih menunggu kabar dari beberapa surat lamaran kerja yang sudah ia berikan pada beberapa kantor. Sebuah sepeda motor ngebut melewati Riko. Tak lama terdengar suara brak. Riko melihat motor itu terperosok dan pengendaranya terpental beberapa meter. Riko segera menghampiri pengendara itu. Nampak pengendara itu terluka parah pada tangannya dan satu kakinya. Pengendara itu merintih meminta tolong. Riko bingung harus berbuat apa karena saat itu sedang sepi. Tolong saya, hubungin kakak saya, pakai HP saya, cari namanya Rita. Riko segera mengambil HP-nya dan menghubungi Rita. Halo, tolong segera ke sini, adiknya kecelakaan. Riko menemani pengendara itu tanpa bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya Rita datang. Hah? Lu lagi? Lu apain adik gua? Riko bengong, campur bingung dengar ucapan Rita. Mana gua tahu kalau dia adik lu. Dia jatuh gara-gara bawa motor ngebut. Rita jadi malu setelah dengar penjelasan Riko. Oh gitu. Sorry deh ucapan gua tadi. Makasih ya. Kemudian Rita menghubungi taksi untuk mengantar adiknya ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, taksi pun datang. Riko memperhatikan Rita yang berlalu pergi membawa adiknya ke rumah sakit. Dasar cewek aneh, ditolong malah ngomel. Riko menggerutu dan melanjutkan perjalanannya. Sementara Rita, selama perjalanan ke rumah sakit, tampak heran dan bingung. Kenapa gue selalu ketemu dia, cowok aneh itu, yang ganteng itu? Enggak deh, tapi ganteng juga. Ada apa ini? Rupanya Rita dan Riko sama-sama tinggal di satu kelurahan yang letaknya di tepian sebuah kota besar. Tapi karena Rita pendatang dan rumahnya di dalam kompleks perumahan, jadi Riko tidak pernah bertemu Rita apalagi sampai saling kenal. Di rumahnya, Riko sedang sibuk menyiapkan beberapa surat lamaran lagi untuk ia kirimkan ke beberapa kantor. Tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggil. Riko, tolong belikan ikan ya di pasar kaget ujung kompleks sana itu. Riko yang uang jajannya masih ditanggung ibunya tak dapat menolak. Dalam beberapa saat ia langsung meluncur menuju pasar. Di dalam pasar, Riko melihat-lihat suasana pasar, mencari di mana lapak ikan berada. Riko menemukan sebuah lapak ikan. Ia menghampiri. Nampak seorang perempuan sedang tawar-menawar. Ternyata perempuan itu adalah Rita. Si pedagang berjuang keras mempertahankan harga, sementara Rita dengan berbagai alasan ingin menjatuhkan harga ikan itu. Bu, ikan ini kan sudah mati.
Masa segitu harganya? Kurangin dong harganya. Gak dapat, Neng. Dari pabriknya udah segitu harganya, jawab si ibu penjual ikan. Riko yang baru datang langsung menyela perdebatan itu. "Bu, saya mau ikannya." Rita menoleh dan bengong campur jengkel. "Ya, lu lagi. Kenapa sih ngikutin gua terus? Dunia ini sempit banget rasanya." Riko tersenyum nahan geli lihat ekspresi wajah Rita yang sedikit marah, sedikit heran, tapi tetap cantik. "Gua juga nggak tahu ada lu di sini. Malah jadi takut dikira udah janjian." "Ikan itu cuma ada 3. Gua yang duluan kesini, artinya gua lebih berhak," ucap Rita dengan raut wajah judes. Riko nggak mau ngalah. Lalu mereka berdebat dengan sengit sampai membuat ibu penjualnya 3 kali perbaikin make upnya yang luntur kena keringat. Rupanya ibu itu kepanasan karena orang-orang di pasar mulai berdatangan menonton Rita dan Riko berdebat. Beberapa saat lamanya dua insan itu berdebat. Akhirnya Riko menjadi pemenangnya. Ia langsung membayar ikan itu dan berlalu pergi. Rita memandangi kepergian Riko sambil merasa dongkol. Selain itu, ia masih merasa heran dengan pertemuannya dengan Riko yang bertubi-tubi. Rita memanggil Riko sambil berjalan menyusul Riko yang sudah agak jauh. "Riko, tunggu!" Riko menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah Rita. "Ada apa, Bu?" Riko menggoda Rita yang menghampirinya dengan tergesa-gesa. Ia tahu Rita yang merasa jengkel kepadanya. Rita tambah dongkol mendengar ucapan Riko. "Hah? Ibu? Lu nggak lihat? Gua masih kenceng begini. Masa dibilang ibu?" Riko ketawa ngakak ngeliat Rita yang tampak makin marah. "Lu godain gua ya? Senang kalau gue marah." Rita ngomel melihat Riko yang nampak senang melihat kondisinya. Riko ngakak dengan tingkah laku Rita saat itu. Lalu Riko terdiam, memandang Rita sambil senyum. "Lu cantik juga ya kalau lagi ngomel." Rita jadi tersentuh dengan ucapan Riko. Sesaat terdiam dan memandang Riko. Tapi masih tetap tahan harga di depan Riko. "Maksud lo, kalau nggak marah, gue nggak cantik?" Beberapa kali melihat Riko melalui pertemuan tak terduga itu membuat Rita merasakan ada getaran rasa suka dalam hatinya. Kira-kira seperti kena setrum dari adaptor 9 volt. Tiba-tiba Riko meraih tangan Rita yang masih merasa dongkol. "Udah jangan ngomel terus, nanti tambah cantik. Mending sekarang lu ikut ke rumah gua. Lu yang masak ikan ini, nanti kalau udah matang kita makan bareng, oke?" Mendengar ucapan Riko membuat jidat Rita jadi mengkerut. "Hah? Enak aja. Gue disuruh masak. Gue kan bukan istri lu." Namun Rita tidak bisa melawan kehendak Riko yang menggenggam tangannya sambil terus berjalan. "Latihan dulu kan gak apa-apa. Siapa tahu nanti jadi beneran." Sambil tersenyum geli, Riko terus menggoda Rita yang tampak makin jengkel. Namun hatinya mulai luluh dengan wajah ganteng dan sikapnya yang cuek tapi kalem. Beberapa hari kemudian, Rita sedang mengerjakan beberapa tugas dari kantor. Tiba-tiba kertas HVS-nya habis. Rita segera pergi ke sebuah tempat fotokopi yang ada di depan komplek perumahan. Tak berapa lama, Rita sampai di tempat fotokopi. Dan tentu saja, di sana sudah ada Riko yang sedang fotokopi surat lamaran kerjanya. Rita yang melihatnya cuma bisa geleng kepala keheranan. "Heh, manusia bayangan, ku heran. Di mana-mana ada. Lu sadap gepes gua ya?" Riko menoleh. Sebenarnya ia heran juga dengan pertemuannya yang bertubi-tubi itu dengan Rita. "Ya, gua mana ada waktu buat ngikutin lu, Non. Udahlah, berhenti pura-pura gak ngerti apa maksud pertemuan kita yang bertubi-tubi ini." Rita cuma bengong sambil mangap, dengerin Riko yang lagi komentar. "Maksud lu apa? Kita jodoh gitu?" "Sorry ya, iya deh, gak tahu ah. Beli kertas HVS-nya 10 lembar.
Mendadak Rita jadi kikuk. Getaran rasa suka semakin kuat menerjang hatinya. Sesaat ia memandang Riko, lalu melangkah pergi dari tempat itu. Gue duluan ya. Pertemuan demi pertemuan membuat mereka saling merasa ada yang aneh. Rita mulai merasa hatinya bergetar bila bertemu Riko. Dan ada rasa rindu bila sehari tak bertemu Riko. Begitupun yang dirasakan oleh Riko. Namun, mereka masih saling menutupi perasaan masing-masing dengan sikap cuek. Riko memperhatikan kepergian Rita, wajahnya terlihat cuek. Namun di hatinya, ia juga mulai menyukai Rita. Cewek itu tingkahnya semau gue, tapi dia baik juga, mau masakin nikahin buat gue. Dan cantik juga. Riko lanjut fotokopi surat lamarannya yang akan ia sebar ke banyak kantor perusahaan. Esok harinya, Riko dapat panggilan dari sebuah perusahaan yang pernah ia berikan surat lamaran. Kantornya berada di lantai 3 dalam gedung yang sama tempat Rita bekerja. Pagi hari, Riko berangkat kantor itu untuk wawancara. Riko yang jago debat sepertinya tidak sulit untuk mendapat pekerjaan di kantor itu. Selama 1 jam, Riko berdebat dengan orang yang mewawancarainya. Akhirnya Riko jadi pemenangnya. Ia diterima bekerja di kantor itu. Waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Rita melangkah keluar ruangan kantornya, hendak ke kantin yang ada di lantai dasar gedung. Sebenarnya ia ingin lewat tangga gedung karena malas nunggu lift. Tapi ia menghentikan langkahnya ketika melihat lift sudah sampai di lantai itu. Rita melangkah menuju lift, pintu lift terbuka, sehingga ia pun melongo saat melihat Riko berada di dalam lift. Hai, di mana-mana ada kamu ya? Cepat, masuk. Riko menarik tangan Rita untuk masuk lift. Rita cuma bisa pasrah dengan keadaannya yang selalu ketemu Riko. Mereka berdua turun ke lantai dasar, lalu makan siang bersama di sebuah kantin. Sambil makan, Riko bercerita kalau dia sudah diterima bekerja di sebuah kantor dekat kantor Rita. Rita memperhatikan wajah Riko untuk meyakinkan dirinya bahwa wajah itu memang benar-benar tampan, bukan hasil editan filter. Menyadari pertemuannya dengan Riko yang bertubi-tubi seakan rekayasa dan membuat hatinya bagaikan kena setrum dengan tegangan yang cukup tinggi. Rita pun menyerah kepada Riko. Riko, gue nyadarin pertemuan kita yang aneh. Gak masuk akal ini. Kemanapun gue pergi, ada lu. Seakan gue gak bisa lari. Gue nyerah deh. Lu baik. Gue suka gaya lu yang kalem dan cuek. Lu juga tampan. Gue suka lu, Riko. Terserah lu mau tema gua atau enggak. Riko mendengarkan semua perkataan Rita yang panjang dan lebar. Ia tersenyum memandang wajah Rita yang manis dalam kepasrahannya. Namun tetap metal. Kenapa pasrah gitu, Nun? Jadi tambah cantik tahu. Riko menggoda sambil mencolek ujung hidung Rita yang mancung. Rita kembali mengeluarkan tampang judesnya sambil menatap Riko. Mulai deh godain gua lagi. Pokoknya mulai sekarang lu panggil gua Beb. Riko ngakak ngeliat wajah Rita dengan ekspresi itu. Gak mau norak. Gua panggilnya mamah aja ya. Rita mengerutkan alisnya, lalu mengangkat dagu Riko dengan jari telunjuknya. Gua kan belum jadi istri lu. Tapi iya deh, gak mau iya deh, gak tahu. Terserah kamu aja deh, Pak. Riko tertawa ngakak sambil mengusap kepala Rita. Lalu Riko terdiam, memandang wajah Rita yang nampak pasrah dengan perasaannya yang menyukai Riko. Perlahan, Riko menyentuh dagu Rita. Mereka berdua saling bertatapan dengan senyum bahagia. Riko merasa tak menyangka kalau ia bisa menaklukkan sang gadis metal yang super suka-suka gue. Lalu, kisah asmara mereka pun mulai berjalan.
Beberapa bulan kemudian, rasa cinta di antara mereka semakin dalam. Kisah asmara itu telah sampai pada tahap yang lebih serius. Rico dan Rita sudah saling memperkenalkan diri pada orang tua masing-masing. Dan tentu saja, kisah asmara itu berakhir dengan happy ending.